udah ngobrolnya, sekarang kita mulai ya si materinya, udah di-record juga. Oke, mari kita mulai. Mana ya tadi decknya? Mana tadi slide-nya ya? Oh iya dia. Panik. Bentar. Kita belum gue download, bentar. Sekalian tadi gue jawabin pertanyaan ya. Laper deh, udah pada makan belum kalian guys? Sambil makan kak, enak ya lo kalau belajar bisa sambil makan ya. Coba kalau gue yang ngajarkan susah ya, sulit. Kalau sambil makan tuh kayak gimana coba caranya? Ya, gue lupa kalau ini tuh nggak ada. Oke, bisa nggak ya gue gambar-gambar? Bentar ya guys, setik, sorry banget ini. Posisi bisa, mari kita coba. Bentar guys, sorry. Gimana caranya? Action. Bentar, salah nih gue. Jadi ceritanya gue live di tempat yang tidak biasa. Jadi nggak bisa diiniin, nggak bisa coret-coret. Bentar. Bentar ya, kalian tunggu dulu 5 menit. Oh nggak ding, kalian kerjain dulu aja soalnya. Atau nggak kalian kirim soal dulu. Cari soal, kirim soal. Nih gue mau ngurusin dulu ini karena ternyata tidak bisa di coret. Nggak bisa di sini. Oke. Coba ya, kalau kayak gini bisa atau nggak masuk ke kalian? Ini kan ini ya, Google. Oke, bisa. Yeay! Jadi belajar kita. Oke, aku share screen dulu. Udah masuk kan? Udah, oke. Sekarang kita taruh share screen. Slide share screen. Kok nggak ada? Let's show. Udah, yay! Berhasil. Jadi ngajar. Oke, hari ini kita mix practice, tapi sebenarnya lebih ke mau ngejawabin pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk ke chat atau ke pokoknya masukin pertanyaan yang kalian masukin pertanyaan ya, dari Discord, ada di DM IG juga. Terus nanti kalau misalnya ada yang mau dijawab lagi bilang aja. Pertama nih ada pertanyaan juga tadi di atas dari Shi. Kata Shi adalah, Kak mau nanya dulu sebelum mulai. Aku lupa kalau ada premis gini, nih ya kita tulis aja premisnya. Pakai slide kosong deh. Belum di slide kosong, tadi bikin dulu. Kita bikin slide kosong dulu. Oke. Screen lagi. Maaf ya, gue lagi lemot tuh akhir-akhir ini. Jadi ini kayak gerak kok lambat, slow motion rasanya. Ini baru di turn on pen. Oke, kalau misalkan ada kalimat tadi, apa kalimatnya? Joni tidak membeli sate. Joni, jelek banget ya. Tidak, kok miring sih? Joni tidak beli sate
Maaf ya jelek. Itu beli sate atau beli ayam? Atau ayam gini aja ya langsung ya. Atau ayam. Jelek banget tulisannya. Jadi tidak beli sate atau beli ayam. Yang dinegasi yang beli sate aja atau beli ayam juga ya. Tiba-tiba lupa. Oke, yang dinegasi yang mana? Oke, misalkan gini. Joni tidak beli sate atau beli ayam. Nah, kalau kayak gini berarti yang dianggap yang dipakai tidaknya itu yang mana? Nah, coba menurut kalian yang mana? Joni nggak beli sate atau beli ayam? Yang mana yang dinegasiin? Joni tidak beli sate atau membeli ayam? Joni, yang bener dong. Uh, tidak beli tanda kurung sate atau ayam. Satu, ada yang kayak gitu. Ada yang beli satenya doang. Dua, satenya aja. Oke, ada yang tidak beli dua-duanya. Ada yang satenya aja. Joni tidak beli sate atau membeli ayam. Joni tidak membeli sate atau membeli ayam. Satenya aja. Oke, oke. Ini gue mau revisi dikit ya. Tadi tuh dia tuh nulis membeli juga di sini. Jadi tidak beli sate atau beli ayam. Nah, karena di sini dia tulis juga belinya, jadi gue berasumsi, ini asumsi ya, gue berasumsi bahwa yang ditidain itu cuman bagian satenya doang. Yang ini. Kenapa? Karena belinya ditulis dua kali. Harusnya kalau mau di penggabungan, maksudnya penggabungan tuh kita kan bisa pakai dan atau itu buat menggabungkan dua bagian gitu ya. Gue lupa nih bisa dua apa? Dua kalimat, dua klausa kita gabungin ya pakai dan atau jadi ada bagian yang nggak ditulis ulang gitu. Nah, tapi di sini belinya ditulis ulang di sini. Oh, berarti kalau belinya ditulis ulang, kemungkinan tidaknya tuh nggak ngikut gitu. Walaupun gue nggak suka sama kalimat kayak gini karena ambigu. Jadi sebenarnya intinya ini ambigu, tapi kalau menurut gue yang ditidain adalah beli sate gitu. Jadi ini nggak ada yang benar-benar benar ya, nggak ada yang benar-benar benar banget gitu loh. Yang fix benar karena kalimatnya menurut gue bisa diperjelas lagi supaya nggak ambigu. Gitu sih, oke? Okay? Oke okay, nggak? Jadi kalau yang kedua nggak ada belinya, dua-duanya negasi Kak. Most likely yes. Kalau nggak ada ya, most likely. Karena kalimatnya kurang bagus, jadi most likely. Berarti kalau misalkan ini Joni tidak beli sate atau ayam. Nah, kalau gini berarti maksudnya adalah, ini kan berarti dari dua kalimat ya. Pertama, Joni tidak beli sate sama Joni tidak beli ayam gitu kan, digabungin nih dua kalimat ini ya jadi Joni tidak beli sate atau ayam gitu. Digabungin pakai atau jadi Joni tidak beli sate atau ayam. Tapi kalau yang di atas ini jadinya kayak Joni tidak beli sate atau beli ayam. Berarti kalau mau dipisah jadi Joni tidak beli sate sama Joni beli ayam gitu jadinya. Bayang nggak maksud gue? Ini ekivalen sama P makaki nggak sih Kak? Ya, betul. Ya, betul, betul. Ekivalen. Betul, machine UK. Nice. Sip, next. Hmm, ada yang mau join? Sorry, sorry, yang mau join tadi telat. Aku accept-nya karena lagi di tengah-tengah soal, maaf. Oke, okay, next. Next, dah nih. Oke, okay, Kak. Sip. Sip. Next. Nah, silakan coba kalian kerjain. Pakai polling ya. Pollingnya 5 opsi. B,
C, D, E. Kok nggak ada? Oh, dah, silakan kerjain. Pakai polling ya. Ada di yang bintang, kotak, segitiga, kotak, lingkaran. Silakan kerjakan. Sampai 7.22 semenit. Oke, udah? Oke, 29 orang jawab dan hampir semuanya jawabnya C ya. Mari kita cek ya. Kayaknya sih bener ya. Hampir semuanya jawabnya C. Gue stop ya, gue end pollingnya. Dah, 30 jawab C, 1 orang jawab A. Mari kita lihat ya. Mana sih ininya? Dah, oke. Makin maraknya penggunaan transportasi umum membuat tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat. Oke, jadi ini dia bilang makin maraknya ini tuh membuat tingkat kesejahteraan masyarakat nih meningkat. Oke, penggunaan transportasi umum di kota-kota dapat mengurangi kemacetan lalu lintas dan menurunkan tingkat polusi. Berarti yang bagian yang kalimat yang kedua ini dia mau nunjukin bagian si kesejahteraan masyarakatnya itu kan. Kesejahteraan yang meningkat lewat mana? Bahwa ini ya, si kemacetan lalu lintas itu berkurang, sama tingkat polusi juga turun. Ini. Oke, jadi dua itu nunjukin si yang tingkat kesejahteraan masyarakatnya meningkat. Apa yang bisa memperkuat argumen di atas? Berarti kalau memperkuat berarti ya yang bikin sih, kok bunyi sih? Tenang. Oh, bentar, kita hide dulu nih, kita mute dulu si akunnya. Masa sih udah? Iya berisik banget ini grup. Bentar. Masuk gak sih tadi suara notif gue? Suara notif tenang. Bukan berisik. Oh bisa. Iya, turn off. Ya, oke. Masuk tuh kan, masuk. Berisik. Enggak, gue juga annoyed. Nah, oke. Nah, berarti kita harus cari yang bilang bahwa ya itu tuh meningkatkan tingkat kesejahteraannya masyarakat. Yang mana tuh yang meningkatkan itu? Yang menunjukkan bahwa kesejahteraan meningkat. Yang A. Mobil dan sepeda motor menawarkan lebih banyak kebebasan pribadi dibandingkan transportasi umum. Berarti kalau misalkan mobil dan sepeda motor itu nawarin kebebasan pribadi, berarti kalau kayak gitu, apakah dengan begitu berarti transportasi umum meningkatkan kesejahteraan masyarakat di saat nih mobil sama sepeda motor itu nawarin kebebasan pribadi? Enggak dong, ya kan? Justru malah yang bagian ini tuh memperlemah. Ini malah memperlemah. Gitu, karena dengan ada kebebasan berarti kan mungkin asumsinya maksudnya soal ini adalah kalau dia punya kebebasan leluasa nih mau milih kendaraannya apa gitu ya berarti anggapannya asumsinya adalah kesejahteraannya dia oke nih gitu kan, tapi jadinya yang ini ya berarti nggak memperkuat dong gitu, malah kontra deh, jadi yang A ini malah memperlemah gitu, jadi yang A bukan. Oke, yang B,
Sistem transportasi umum seringkali kurang dana dan tidak terawat dengan baik. Oke, ini juga jelas nggak bisa ya, jelas bukan gitu karena dia nggak nyambung nih sama si argumen yang bilang bahwa transportasi umum ini ningkatin tingkat kesejahteraan masyarakat. Jadi ini nggak nyambung. Oke, yang C, pengguna transportasi umum mengurangi biaya transportasi individu. Oke, jadi transportasinya tuh berkurang nih biayanya nih kalau pakai yang umum. Yang mana berarti dengan kayak gini dia ngasih benefit dong, ya kan? Ngasih benefit nih, ngasih benefit ke pengguna transportasi umum karena lebih hemat gitu. Jadi ini mungkin masuk ke kesejahteraan. Oke, kita simpan dulu yang D. Banyak orang menemukan transportasi umum kurang dapat diandalkan dan lebih lambat dibandingkan mengemudi. Berarti ini lebih ke tentang negatifnya sih kendaraan umum. Berarti kalau kayak gitu nggak sejalan sama meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang D juga nggak bisa. Yang E, pembangunan jalan baru dan jalan raya terus memperluas urbanisasi. Yang ini nggak relevan ya, tidak relevan, nggak nyambung dia sama si informasi yang dipunya di teks. Jadi udah jawabannya yang C. Oke, mantap. Udah 99% jawabannya benar. Nice, nice, nice. Next ya, berarti gampang tadi, antara gampang atau kalian memang udah, apa namanya, antara gampang atau kalian mungkin udah siap buat UTBK, gitu. Ya kan? Gimana? Lebih ke yang mana menurut kalian? Lebih ke gampang atau kalian udah siap? Lebih ke mana? Lebih ke mana coba? Menurut kalian sendiri deh, menurut kalian sendiri kira-kira ini lebih ke gampang atau lebih ke siap? Gampang, oke. Satu orang bilang gampang, yang lain gampang sih kak. Oh, gampang, masih tipe yang gampang sih kak. Oke, oke, oke. Lebih ke opsinya emang kontras sih. Oh, oke, oke. Berarti masih masuk gampang. Oke, sekarang kita lihat yang lain ya. Ini abaikan aja checklist sama X-nya karena belum tentu benar juga, ya kan? Bisa kalian abaikan aja. Lebih ke insi ikut UTBK sih bareng kita. Ya ampun, gue udah expired. Gue tuh udah expired UTBK tuh guys. Laila, nih, gue tuh udah expired. Ibarat roti, gue tuh udah jamuran gitu, udah nggak bisa gue. Kayak lu, kalau kalian tuh kayak masih roti yang fresh, yang baru dibikin gitu dari oven gitu. Minimal gue tuh kayak udah lapuk, udah jamur, udah busuk tuh nggak sih? Nggak bisa dipakai lagi gitu, udah kayak udah tinggal dibuang gitu buat UTBK. Joki kan bisa kak, bisa, emang bisa, bisa-bisa aja. Tapi kalau ada yang mau nge-hire gue sebagai jokinya, gue salahin tuh semuanya. Gue kan punya kemampuan buat mengerjakan soalnya, ya kan? Gue tahu dong soal yang benar, jawaban yang benar yang mana. Nah, tapi kalau gue dihire jadi joki, gue pilih yang salah. Ya, jadi udah tingkat akurasi kesalahannya tuh tinggi gitu. Jadi sengaja gue salahin semuanya. Gue yakin 100% ini pasti salah, gue pilih yang salah. Mamam kan, ya kan? Gue tahu jawaban yang benar, tapi kan gue juga tahu jawaban yang salah. Mantap, ya kan? Uang dapat, bikin kapok juga dapat, betul. Jadi saya memberi hikmah, hikmah moral aja gitu. Gitu guys. Ini harusnya opsi ya. UTBK 2023. Oh enggak, ini enggak opsi. Yaudah, kalau gitu soal yang ini kalian klik aja A atau B atau C atau D atau E atau A atau B, A dan B gitu, A dan C misalkan. Ini kalian pilih yang memperlemahnya. Coba kalian kerjain, pilih yang memperlemahnya, yang mana yang memperlemahnya. Silakan chat di komen. Oke? Okay? Silakan. Mana langsung di chat aja ya, di chat di message aja. Belum ada nih yang jawab. Oh, baru satu. Oke, silakan. Kalau ada jawabannya dua juga nggak apa-apa ya. Nah, tuh ada yang jawab tiga. Sip.
Baru 5 orang. Oke. Nambah. 17 orang. Kak, kalau soal kayak itu pilihnya yang gak relevan tuh gimana ya, Kak? Aku orang masih bingung. Pilih yang memperlemahnya dulu aja. Coba definisi memperlemah apa? Berdua lagi kering banget deh. Definisi memperlemah apa? Membantah, oke, bikin pendapatnya mungkin salah. Oke, kalau membantah atau bikin pendapat lebih mungkin salah atau bertentangan sama yang di teks, oke juga, bernegasi oke juga, semuanya masih oke tuh ya. Membantah oke, bertentangan oke, bernegasi oke, bikin pendapat jadi salah oke. Nah, kalau nggak relevan, itu bikin bertentangan sama yang di teks nggak? Kalau nggak relevan, berarti bernegasi nggak? Kalau nggak relevan, membantah nggak? Nah, kayak gitu aja cara mikirnya. Gampang. Mungkin tapi nggak selalu, hampir nggak mungkin. Kalau nggak relevan tuh nggak nyambung. Kalau nggak nyambung ya gimana cara mau ngebantah orang nggak nyambung ya kan? Misalkan gue bilang eh, gue suka rendang karena rasanya enak gitu. Ah, nggak setuju gue. Orang lu suka main sepak bola, kan lu nggak relevan kan? Bisa nggak bikin rasa enak rendang tuh jadi gagal, jadi salah gitu? Nggak bisa kan? Karena nggak nyambung. Gitu. Kalau nggak relevan tuh nggak berhubungan. Jadi gimana dia mau bisa memperlemah orang dia aja nggak berhubungan gitu. Jadi oh ya lo harus selalu biasain sama apa namanya definisi. Biasakan buat berpikir by definition supaya lebih rapi otak kalian. Misalkan kayak tadi, ini tuh ini contoh yang enak nih ngebahasnya. Contoh yang enak bahasnya karena masuk gitu. Coba bayasin pakai definisi. Kalau misalkan ditanya kita tuh harus milih yang kayak gimana ya? Nah, di sini perintahnya adalah memperlemah. Oke, kita pikir memperlemah itu apa ya? Maksud dari memperlemah itu apa ya definisinya ya? Oke, definisinya adalah A, B, C, D, E. Dalam konteks ini berarti oke, definisinya adalah membantah, bernegasi, kontradiktif, membuat jadi salah. Nah, udah tuh jelas definisinya kan. Sekarang kita lihat nih, kita punya suatu benda nih, tidak relevan. Kita mau tahu tidak relevan tuh masuk nggak ya ke sini? Gimana cara ngeceknya? Tidak relevan itu berarti dia bernegasi nggak? Enggak, gitu kan. Dia nggak negasi. Tidak relevan itu bikin pendapatnya disalah nggak? Enggak juga. Orang dia nggak relevan, nggak nyambung. Oke. Tidak relevan ini kontradiktif nggak? Nggak kontradiktif, orang beda konteks nih. Nah, kayak gitu. Nggak masuk nih semuanya. Oh, oke. Berarti dia nggak masuk ke definisinya memperlemah. Kalau si tidak relevan ini nggak masuk ke definisi yang memperlemah, ya udah berarti sesimpel berarti tidak relevan ini ya bukan memperlemah. Kalau dia bukan memperlemah, ya udah nggak usah kita pilih gitu. Yang tadi itu juga itu juga salah satu aplikasi diagram Venn sebenarnya guys ya. Salah satu aplikasi buat kategori sesuatu gitu. Itu biasanya sehari-hari karena emang kepake banget dan itu bikin otak kalian bakal jauh lebih rapi di berbagai konteks gitu ya. Gue nge-like mulu soal kayak gini. Nggak apa, biasain aja. Biasain latih biar apa namanya? Biar keasah.
gitu. Tapi bisa aja berkorelasi, tapi jalan nyambungnya banyak. Nah, kalau kayak gitu ya berarti nggak berkorelasi kalau misalkan jalan nyambungnya panjang banget gitu kan. Bisa jadi jadinya jalan nyambungnya tergantung sih. Bisa jadi jalan nyambungnya itu akurat, tapi bisa jadi juga jalan nyambungnya itu asumtif semua kan. Kalau semuanya asumtif ya jadi nggak nyambung dong kayak gitu. Gitu. Itu berlaku juga kalau tidak memperkuat ya Kak. Betul. Kalau nah, jadi gini, kalau yang ada kata tidaknya kan repot ya di prosesnya ya. Kalau ada kata tidak itu ribet lah pokoknya. Jadi lo lihat yang nggak ada kata tidaknya dulu. Kalau di sini kan memperlemah sama tidak memperlemah ya. Kalau soalnya memperkuat sama tidak memperkuat, nah yang lo fokusin adalah memperkuatnya. Lo fokus sama memperkuatnya. Lo lihat definisi yang memperkuat apaan, nah lo pilih itu dulu. Sisanya berarti masuk ke tidak memperkuat. Kayak gitu, sesederhana itu. Kalau main definisi itu bakal langsung jelas, bakal langsung clear semua pilihannya ya. Pokoknya main definisi itu paling oke. Definisi, definisi, definisi. Balik lagi ke definisi ya. Buat belajar juga gitu. Balikin ke definisinya biar lo nggak tersesat di jalan. Oke. Okay? Kalau soal kayak gini kita perlu berpikir deduktif aja nggak sih Kak? Atau bisa juga dengan cara induktif. Justru itu induktif. Kalau misalkan lo mikir masih deduktif, berarti ada yang salah dengan pemahaman deduktif lo. Nah, coba lo cek lagi definisinya nih, balik lagi ke definisi. Definisi deduktif itu apa? Nah, coba dia masukin ke sana. Kalau misalkan masuk nih ke si definisinya, berarti oke, deduktif gitu. Tapi kalau nggak masuk ya udah sesimpel berarti bukan. Nah, deduktif itu apaan? Panjang lagi nih ceritanya ya kan. Jadi kita tidak ada waktu buat membahas deduktif induktif. Ini nanti aja kita bahasnya ya kalau misalkan ada waktu kosong atau kalau lo lagi iseng, misalkan lo gabut nih, ngapain ya gitu. Oke, gue mau belajar deduktif induktif. Nah, lo pelajarin dah gitu. Tapi kalau sekarang mendingan kita jangan bahas dulu. Sip, oke. Karena bisa sampai 5 tahun lagi gitu baru selesai. Oke, sip gitu ya. Balikin ke definisi. Sip, oke, sip. Tadi gue udah lihat jawabannya. Jawabannya variatif lumayan, tapi ada yang bilang kayak jawabannya D, tapi nggak yakin sisanya gitu ya, macam-macam. Ada yang bilang D, B, C, D gitu. B, C, D memperlemah, ada C sama D, ada B, C, D, ada B, C, D, E, oke. Ada D, ada B sama E. Oke, so far ada B, C, D, E, tapi nggak ada yang pilih A. Yang paling banyak itu pilihnya D. Oke, kita bahas ya. Kita lihat ya. Ini gue juga belum baca nih by the way soalnya. UTBK 2023 katanya ya. Penggunaan kompor listrik pada masyarakat saat ini meningkat. Pakar energi menyebutkan bahwa pemanfaatan kompor listrik dapat menghemat energi bahan bakar minyak secara signifikan. Oke, gue mau nyatet intinya dulu ya. Bukan inti sih, tapi poin penting menurut gue. Ini. Penggunaan kompor listrik itu meningkat, oke. KL itu meningkat. Terus begitu kompor listrik ini dapat menghemat apa namanya? BBM, bahan bakar minyak. BBM. Dah. Jadi kompor listrik ini meningkat, kompor listrik ini hemat BBM. Oke, sekarang kita lihat mana yang memperlemah alias yang kontra. Yang A. Harga kompor listrik makin tinggi karena kompor listrik banyak dicari masyarakat. Oke, kalau harga kompor listrik ini nggak relevan ya, nggak nyambung. Kenapa jadi ngomongin harga kompor listrik gitu kan? Apa hubungannya dia sama hemat bahan bakar gitu kan? Nggak ada hubungannya sama hemat bahan bakar. Jadi ya udah, berarti itu nggak nyambung, nggak relevan. Oke, A eliminasi ya, sesuai ya sama jawaban kalian, nggak ada yang pilih A. Next, yang B. Pemanfaatan kompor listrik masih mengendalikan bahan bakar batu bara sebagai sumber energinya. Oke, pemanfaatan kompor listrik masih mengendalikan bahan bakar batu bara sebagai sumber energinya. Oke, bahan bakar batu bara itu termasuk BBM nggak? Masuk nggak guys? Bahan bakar batu bara itu masuk BBM nggak? Enggak ya. Satu bahan bakar minyak sih. Iya benar, tuh minyak tuh batu bara. Iya beda. Ya beda ya. Oke, malah memperkuat itu. Oke, beda ya. Ih, ada yang masuk lagi. Bentar. Oke,
Enggak ya, enggak masuk. Berarti pemanfaatan kompor listrik masih mengendalikan bahan bakar batu bara sebagai sumber energinya. Oke, kalau misalkan si kompor listrik ini mengendalikan bahan bakar batu bara dan bahan bakar batu bara ini bukan BBM, berarti kalau kayak gitu ini enggak bikin si kompor listrik ini hemat BBM kan? Oh enggak, dia bisa jadi hemat BBM dong bro, ya nggak sih? Dia bisa jadi hemat BBM, kenapa dia jadi hemat BBM? Karena dia pakai bahan bakar batu bara, ya kan? Karena poin dari si teksnya adalah si kompor listrik ini menghemat BBM, sedangkan ini dia bilangnya pakai batu bara. Berarti kalau kayak gitu nggak pakai BBM kan maksudnya dia, karena sumber energinya masih pakai batu bara, berarti kan nggak pakai BBM. Kalau nggak pakai BBM berarti dia menghemat dong, iya nggak? Setuju nggak? Kalau kayak gitu ya berarti dia memperkuat, gitu, ya kan? Oke, memperkuat ya. Sip, bungkus. Berarti ini memperkuat, berarti ini juga bukan. Yang C, pemerintah masih menggunakan pembangkit listrik berbahan fosil. Kalau fosil berarti maksudnya adalah fosil minyak ya berarti ya. Uh, Oke, okay. Kalau misalkan fosil ini kan fosilnya kan minyak. Terus ternyata si listrik tuh masih pakai fosil, berarti listrik tuh masih pakai minyak. Listrik pakai minyak ya berarti kalau misalkan kompor listrik pun tetap aja masih pakai minyak gitu kan. Ya nggak sih? Berarti kalau kayak gitu ini nggak cocok sama yang si teksnya. Ya nggak? Jadi memperlemah nih. Karena ternyata ya kan tapi juga listriknya pakai fosil gitu. Jadi gimana mau hemat secara signifikan? Ya nggak? Ya kan? Setuju nggak? Oh, nggak gitu guys. Maksudnya gini, pemerintah masih menggunakan pembangkit listrik berbahan fosil. Jadi pemerintah kan gini, pemerintah kan menggunakan pembangkit listrik. Berarti kan yang nge-supply listrik, ini listrik nih. Ini listrik. Ini listrik tuh dibangkitkannya, disummonnya sama pemerintah itu pakai fosil. Nah dari sini kan ini didistribusikan ke masyarakat. Dipakai sama masyarakat. Masyarakat pakainya buat apa? Buat ngecharge, buat ini, buat itu, buat masak juga salah satunya, alias pakai kompor listrik tadi. Jadi kompor listrik ini pakai energi listrik. Listriknya dari mana? Dari si fosil tadi, gitu loh. Bayang nggak? Ya kan? Oh iya pembangkit ya. Betul. Apakah listrik sebetulnya tidur? Sepertinya iya. Aku nggak tahu dia tidur. Yang pasti dia tiduran. Gitu. Dia tidur atau nggak aku nggak tahu, tapi dia tiduran. Opsi C nggak ada bahas soal kompor, Kak. Nggak terlalu umum kalimatnya, Kah? Nah, iya, opsi C itu kalimatnya umum, cuma coba deh kalian mikirnya jangan cuman lihat dari yang umum atau enggaknya, tapi kalian lihat dari korelasinya. Jadi jangan cuma lihat dari umum atau bukannya, tapi lihat hubungan antara kalimatnya. Nah, coba kalian lihat hubungan antara C dan si teksnya. Maksudnya hubungan tuh kayak hubungan sebab akibatnya, hubungan korelasinya, atau hubungan implikasinya kalau emang ada implikasinya gitu loh. Maksud gua. Tapi nggak pasti kak sih kak, bisa jadi fosil tersebut dipakai buat alat listrik lain. Ya true, bisa dipakai buat alat listrik lain, betul betul. Tapi berarti kompor listrik ini oke, kalau gitu pertanyaan gini, kalau misalkan kompor listrik ini mau dipakai, dia butuh sumber daya apa? Kompornya kompor listrik nih, berarti sumber dayanya apa? Sumber daya yang dipakai buat kompornya apa? Listrik. Jelas ya, oke, listrik. Listriknya dapat dari mana? PLN, oke, dinosaurus. Oke, dari PLN. Nah, ternyata PLN-nya ini dia pakai apa buat bikin listrik? Di opsi C dia bilang pakai fosil kan. Berarti kalau kayak gitu udah kebayang belum hubungannya? Atau belum? Udah kebayang belum? Udah mulai kebayang belum hubungannya? Berarti ya kalau kayak gitu si kompor listrik ini ya masih pakai fosil, masih pakai BBM gitu loh. Fosil kan bukan cuma minyak kak, batu bara, gas alam juga termasuk. Batu bara juga termasuk ya fosil tuh ya? Coba kita search ya, aku nggak yakin.
Setahuku minyak aja, cuman emang aku nggak tahu. Oh iya, benar 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 benar. Benar 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 benar, batu bara juga termasuk. Ya 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 ya. Ya. Oke. Oke, nice. Nah, ini berargumen yang bagus nih. Oke, gue mau muji argumennya siapa tadi? Albert, nice. Jadi kalau mau nge-counter argumennya, counter dengan yang tadi si Albert omongin. Fosil itu nggak cuman minyak, tapi batu bara, gas alam juga termasuk. Nah, dengan ada argumen seperti itu, gue berhenti ngomong karena, oh oke, berarti belum tentu minyak nih. Bisa jadi batu bara juga, bisa jadi gas alam juga. Kita nggak tahu yang mana yang dimaksudkan oleh si opsi C ini. Kalau kayak gitu, berarti bisa nih, ini bukan memperlemah yang tadi gue bilang, karena kita nggak tahu nih yang mana. Gitu. Oke, gue baca chat lagi ya. Oke, udah lanjutin. Gitu tuh, nice, nice, nice. Itu, nah ini nih, ini sebagai contoh tektokan argumen yang bagus ya. Maksud gue nanti kalau kalian di Twitter atau dimanapun itu tektokan argumen kayak gitu. Lo lihat nih inti yang diomongin sama si orang ini apa, yang bisa counter itu apa gitu. Oke. Oke, gitu ya. Bagus, bagus. Nice, nice, nice. Oke, karena tadi ini ternyata adalah bisa bisa masuk batu bara juga. Karena ini tuh bisa jadi tadi tuh batu bara, gas alam, apalagi tadi minyak bumi gitu kan bisa masuk semuanya, berarti nggak jelas nih yang mana gitu kan. Kalau nggak jelas yang mana ya berarti jadinya masih masuk ke yang nggak memperlemah karena nggak relevan-relevan banget nih, kita nggak tahu pasti nih yang mana gitu yang dimaksudkan gitu. Jadi yang ini juga bukan. Oke, karena nggak tahu nih yang dimaksudnya yang mana. Oke, next yang D ya. Survei menunjukkan bahwa konsumsi bahan bakar minyak di masyarakat sebanyak tahun lalu. Oke, sama dengan tahun lalu. Ini jelas ya. Berarti ini jelas-jelas memperlemah karena dia bilang sama tahun lalu. Sedangkan di si teksnya bilang berkurang secara signifikan. Gitu. Bentar, aku baru ngeh. Oh enggak, benar-benar benar gitu ya. Jadi ini berkurang secara signifikan. Yang D, sip. Yang E sekarang. Banyak masyarakat yang belum memahami penggunaan kompor listrik. Ini juga tidak relevan. Kalau nggak relevan ya udah berarti dia tidak memperlemah. Jadi jawabannya yang D deh. Sip, mantap, nice, aman, aman. Yang nanya ini juga aman. Ini nanya di DM. Sip. Nah, tapi kalau kita nggak pakai data survei itu, yang harusnya yang D itu nggak pasti nggak sih Kak? Maksudnya gimana? Kalau kita nggak pakai data survei itu, harusnya yang D itu nggak pasti nggak sih Kak? Kalau nggak pakai data survei, berarti konsumsi bahan bakar minyak di masyarakat sebanyak tahun lalu. Nggak ngerti maksud lu gimana coba? Oh, gitu. Cuma pakai pernyataan pakar yang bilang kompor listrik hemat minyak. Padahal bisa jadi tahun ini ada penggunaan mobil lebih banyak dan lain-lain. Oh, ya nice, 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 nice. Tapi emang itu termasuk pernyataan pakar. Yang mana maksud lo yang pernyataan pakar? Yang penggunaan kompor listrik. Penggunaan kompor listrik bisa meningkat. Mau ngomong aja nggak lo, Franklin? Lo ngomong aja lah. Atau malu? Lagi nggak bisa, Kak. Hah? Alasan. Nah, jadi kalau misalkan jadi gue agree di bagian lo bilang kalau si yang D ini tuh juga nggak pasti uh, karena bagian si oke, kompor kompor listrik itu hemat minyak. Kayak kalimat di kalimat 2 kan bilang pakar energi menyebutkan bahwa
pemanfaatan kompor listrik dapat menghemat energi bahan bakar minyak secara signifikan gitu, kata dia kayak gitu. Nah terus gitu opsi dia bilang si konsumsi bahan bakar minyak tuh sama aja sama tahun lalu. Nah gue setuju sama yang Franklin bilang bahwa bisa jadi tahun ini itu yang pakai mobil yang nambah banyak, jadi nggak memperlemah juga gitu. Bisa jadi karena banyak yang pakai mobil, banyak banget nih yang pakai mobil berbensin, jadi akhirnya dia ngambil slot listrik yang berkurang gitu. Kebayang nggak? Kebayang nggak maksud gue? Kebayang nggak maksud si Franklin guys? Kalau kebayang gue gambarin nih. Misal penggunaan listrik itu biasanya salah, penggunaan BBM itu biasanya segini. Segini. Dengan proporsi misalkan ya bensinnya segini, itu sisanya itu masak, misalkan ini bensin, ini buat masak. Nah terus di berikutnya yang masaknya lebih sedikit. Oh sorry jangan kayak gini gambarnya karena jadi bingung. Misal gini, tahun lalu ini yang pakai bensin tuh segini, yang pakai buat masak itu segini. Nah terus ini tahun lalu ya. Terus tahun ini tuh yang pakai kompor listrik banyak banget. Jadi BBM yang kepake cuma segini. Tapi si yang pakai mobil nih nambah banyak jadi segini. Ujung-ujungnya kan jumlah BBM-nya sama-sama aja, iya kan? Jumlah BBM segini aja karena si yang saat awalnya mobilnya sedikit jadi banyak gitu. Nah, maksud Franklin kayak gitu. Nah, kalau misalkan begitu kasusnya, ya berarti yang D jadi nggak memperlemah juga gitu. Benar, setuju. Boleh ya mikirnya sampai sejauh itu. Aku mikirnya sebatas skop dari soal aja, rasanya malah jadi tambah bingung. Nggak ada batasan mikir segimana sih sebenarnya sih. Itu bener juga, soalnya emang make sense. Maksudnya mungkin-mungkin aja, karena dia kan nggak bilang kalau misalkan konsumsi bahan bakar minyak di masyarakat ini tuh bahan bakar minyak yang dipakai di mana, gitu. Jadi ini tuh yang si D itu tuh emang dia nggak nge-state masalahnya nih, si konsumsi bahan bakar minyak tuh di sektor apa. Seharusnya, nggak, bukan seharusnya, akan lebih baik kalau si D tuh ngomong gini, survei menunjukkan bahwa konsumsi bahan bakar minyak di masyarakat yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, untuk kebutuhan masak gitu misalkan, sama dengan tahun lalu. Nah, kalau kayak gitu, udah nggak usah mikir yang jauh-jauh kayak tadi, nggak usah mikir yang barusan kayak tadi nih, yang bahan bakar dipakai sama siapa aja. Karena udah jelas di si opsi D-nya dikasih tahu bahwa itu buat yang masak. Tapi karena nggak dikasih tahu, ya wajar kalau mikirnya jadinya mungkin-mungkin aja nih si bahan bakar bensin bensin mobil yang lebih tinggi gitu. Cuman karena so far nih opsi A sampai E ini nggak ada jawabannya gitu kan, nggak ada yang memperlemah, gua agak sanksi bahwa opsinya tuh memperlemah semua. Itu gua sanksi karena ini punya pemerintah gitu kan, kemungkinan ada jawabannya satu gitu, ada misalnya ada yang memperlemahnya satu gitu. Jadi kalau menurut gue bakal tetap milih opsi D sebagai yang memperlemah, walaupun apa yang diomongin sama si Franklin ini fair, maksudnya make sense gitu. Jadi buat gue stance-nya adalah ini tetap. Tapi kalau misalnya disuruh centang gitu, harusnya salah semua nggak sih Kak? Betul, harusnya sih ya salah semua aja. Cuman gue sih sanksi. So, ini pure gue asumsi ya. Ini pure gue yang gaya, gue pure nebak. Nebak gue yang emang nggak tahu juga nih benar atau enggak. Menurut gue bakal ada satu yang memperlemah. Tapi ini gue pure nebak ya. Jadi emang sangat meragukan gitu, nggak tahu juga, kayak nggak tahu benar atau enggak gitu. Menurut gue tetap yang D ada itu jadi jawabannya, karena kayaknya nggak se ya intinya gue sanksi deh, intinya gue sanksi kalau semuanya tuh tidak memperlemah gitu. Tapi ini jawaban gue nggak ada pembelaan logisnya ya, karena emang nggak make sense, ini bener-bener cuma nebak aja gitu guys. Waduh bingung tuh kan. Oh iya, sender mana sender, coba kunci jawabannya apa?
Tapi percuma sih kalau lihat opsi jawaban di buku juga kan bukan kunci jawabannya UTBK. Ini di kuncinya malah E tuh kan. Apa coba yang E? Kucing UTBK yang bawa siapa kak nggak tahu. Gua rasa itu dibakar langsung. Kita nggak ada yang tahu. Mau kenalan. Gitu. Jadi kalau misalkan kunci jawaban di buku, menurut gua lo boleh jadiin sebagai acuan, tapi jangan dititik beratin sebagai jawaban yang lo pegang ya. Sama yang gue omongin, yang tutor-tutor lain omongin juga sama lo, wajib mengkritisi apapun yang kami omongin, karena bisa jadi kami salah. Maksudnya bisa jadi kami nggak ngeh awalnya. Kayak tadi gue nggak ngeh yang opsi D tadi sebelum dikasih tahu. Kalau dikasih tahu gue baru ngeh, oh iya juga bisa kayak gitu. Gitu ya. Jadi buat yang ini so far gue keep, menurut gue opsi dia tuh, menurut gue tuh bakal ada satu yang jadi jawaban walaupun ini nggak ada baseline-nya ya, nggak ada acuannya, ini pure gue nebak. Oke, okay? Next ya. Yang penting kalian kebayang logiknya. Next ya. Kadang-kadang emang gitu soalnya, semoga aja nanti kalian, semoga aja kalian nanti pas UTBK dapat soal tuh yang jelas gitu, yang akurat, yang nggak ambigu gitu ya. Semoga banget deh, ini mah gue juga berharap biar kalian dapat soal itu yang jelas. Tunggu tuh itu dulu dapat soal jelas. Oh enggak, gue nggak setuju. Di tahun 2018, di tahun 2018, UTBK tahun 2019, itu soalnya bagus banget. UTBK tahun 2019 itu soalnya bagus banget menurut gue. Itu soal UTBK yang termasuk yang paling bagus lah menurut gue, karena soalnya jelas, akurat, gak ambigu. Oke lah, oke, itu tahun 2019 gitu. Oke, next ya. Iya, semoga kayak 2019 setuju. Semoga semoga banget deh. Biar kalian enakan nih ngerjainnya. Nah, ini juga ada nih tadi yang nanyain di IG kalau ini. Karena nggak sesuai kunci jawaban katanya. Silakan coba kalian kerjain. Semoga nggak dapet yang tipe 3 mazhab. Emang gitu ya. Ada variatif. Silakan kalian kerjain, di chat aja lah jawabannya. Biar nggak usah bikin polling lama. Ya boleh deh sambil kalian kerjain, sambil nanti kalian isi pollingnya nih. Ini gue bikinnya pollingnya. Ya, isi pollingnya ya. Isi pollingnya, gue udah kasih pollingnya. Udah 30 yang jawab. Oke, semuanya jawab yang sama. Ini yang nanya siapa ya? Ntar gue cek dulu deh ikut live class kan nih. Kalau misalkan gak ikut live class kan. Oh, yang nanya muncul dong. Aku, betul nggak? Apa nama username lu? Bohong itu tuh kan. Apa username IG lu? Coba. Nggak, yang ini, soal yang ini, soal yang ini. Soal yang ini siapa yang nanya? Oh, sorry, gue soal yang... Bukan. Bukan soal yang ini maksudnya. Maaf, ya udah nggak apa-apa. Cukup. Minta maaf ya, cukup.
Oh, oke oke. Ini gue gambarin ya, gue nggak tahu nih yang nanyanya yang masuk ke sini atau enggak, tapi gue jawab. Pertanyaannya kirim kemana Kak? IG apa Discord? Boleh, IG boleh, Discord boleh. Nih ya, jadi si yang nanyain gue ini, yang nggak tahu dia join atau enggak, dia bikin gini katanya si orang yang jelasin soal ini itu, ngegambarin diagramnya kayak gini. Bentar ya. Ih, jelek banget. Ya udah ya, gambarnya kayak gini, terus udah gitu, ini seniman, terus dia bagi dua, untuk itu ini yang P, juga P, ini P dan T, ini juga P dan T. P itu penari, T itu terkenal. Oke, coba silakan kalian cek dulu si gambar ini. Hasil polling gimana, Kak? Hasil pollingnya adalah survei menunjukkan yang jawab A 1 orang, yang jawab B 0, yang jawab C 34, yang jawab D 4 orang, yang jawab E 0. Gak ngerti sama gambarnya aku lah T dan P-nya, tapi mazhab mana ini, mazhab diagram Venn Zenius paling enak padahal ya. Nggak, diagram Venn Zenius itu bukan punya Zenius, itu diagram Venn tuh punya Bapak Venn. Jadi jangan namain sebagai Zenius, kesian Bapak Venn yang bikin. Hahaha, lu mau tanya apa sih, Kay? Gue atau Bapak Fan? Nah, maaf Bapak Fan, iya. Hari ini Niko minta maaf mulu. Weh, lu respect buat Pak Fan, tapi lu sendiri nulis fan, ini satu doang lu. Kurang, harusnya dua, fan-nya tuh dua. Nggak respect lu, berarti salah. Tapi kok sering banget di tempat lain fan kayak gini, Kak? Gue suka kadang-kadang bingung. Kayak, hah? Nggak sih, sebenarnya yang gue bingung tuh lebih ke ini loh. Kok pede gitu. Ih, jahat banget ya gue ngomongnya. Tapi maksud gue kayak gitu, maksudnya kayak, ih malu banget ya aku jadi enak. Maksudnya kayak, terus kenapa nggak cek lagi aja gitu loh? Karena kan sebenarnya diagram Venn tuh udah jelas. Maksudnya itu tuh udah dibikinin, maksud bukan bikinin ya. Udah tinggal pakai lah kita. Nggak usah divariatifin. Tapi udah. Awas ya kalau ada nyobain nilai rekaman di tempat lain, gue udah tahu nih berarti kalian nih, gue catat namanya nih. Kalau sampai ada yang nge-share ya, nih gue catat nih nama-namanya nih. Berarti yang ngebocorin nih kalau ngasih Sri, Suci, Tria, Naila, sebelah ini sampai Suci yang nggak gue baca ini A. Berarti kalau ada yang bocor nih gara-gara si Ahmad, Ade, Ahsanul, Albert, Ale, Alif, Arwa, Arya, Balkis, Bludi, susah namanya. Cahya, Sherina, Devina, Egara, Fadil, Fathan, Fakskra. Wih, nama lu aneh juga ya, Fakskra. Franklin, Gita, Haris, Hekmatiar, aneh juga namanya. Jevon, John, Kanaya, Kay, Lailani, Lia, Mesin UK, curang nih nama lo nih. Ini orang-orang anon gini nih yang mungkin nih. Marvelinda, Maurelsia, Muhammad Jakwan, Mutasim Bila, Mutiara Eva, Nabila Rasti, Nadia, Naila, Niko, Kilasa, Prasendria, Ratna, Rehan, lu nggak habis-habis. Regina, Triva, Riva, Rivanya 2. Sadatul, Sherly, Siti, Sri, aduh udah beres dong. Suci, Tria, Sabita, Zahran, Zulfikar. Beres. Nah itu tuh gua nama-namanya tuh gua tandain. Oh sama yang lihat rekaman. Nanti yang lihat rekaman gimana cara ngaksesnya aku nggak tahu, tapi ya udah.
Gunanya apa, Kak? Gunanya biar nanti kalau gue liat rekaman lagi, gue tahu, oh nama-namanya ini, berarti yang bocorin tuh orang-orang ini gitu. Karena kan gue nggak tahu yang live siapa nanti kan, rekamannya kan nggak ada, nggak ke-save. Gitu gunanya Franklin. Waduh, Ran. Untung nama panggung, nggak oke nih. Jawab sih, Kak, soalnya. Oh, sorry, 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 sorry. Diomelin. Sorry, 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 sorry. Jawab sih, Kak, soalnya bacot lu. Sorry, sorry, sorry. Ini diagramnya kayak gini tadi yang nanya ya. Jadi dia nanya si diagramnya. Oke, gue belum baca. Oh, oke, kalau gitu coba kita pelajari si diagramnya maksudnya apa ya. Semua penari adalah seniman. Jadi dia berarti, oh dia masukin penari ke dalam lingkaran seniman. Oke, good sampai titik ini ya, nggak masalah. Sebagian penari itu terkenal. Oke, gue ngerti kenapa dia bagi dua. Karena sebagian. Maksud sebagian itu kan emang satu bagian dari ya. Makanya dia bagi dua. Oke, nice. Dibagi dua nih kan sama dia dibagi dua. Sebagiannya itu terkenal katanya. Oke, jadi dia bikin P nih, yang P ini sama ada yang P dan T. Berarti kalau P dan T ini berarti yang penari dan juga terkenal. Kayak gitu. Nah, udah kayak gini, dia cocokin ke sini, ke siap jawabannya. Dicocokin ke jawabannya yang A, semua orang terkenal adalah seniman. Oh, salah gitu kan. Kenapa ya? Oh, harusnya bisa A dong kalau dengan gambar diagram Venn yang kayak gini, A juga benar harusnya. Oke, kalau gitu langsung kita bungkus aja ya. Ini diagram kita hapus aja ya. Oh, kakak nandain mau kakak doain di sholat. Terus aku mau ikutan DBL. Apa sih tadi? Ini kita hapus ya. Iya kak, oke udah ya. Karena kalau misalkan dengan diagram seperti ini, opsi A juga jadi benar. Jadi bisa jadi jawabannya. Oke, berarti pesan moralnya adalah apa anak-anak? Pesan moralnya adalah kalau misalkan lo bikin diagram Venn, misalkan lo nggak tahu nih ya, patuhi Bapak Venn. Betul, belajar konsep diagram Venn, ditambah lagi selain itu jangan cepu. Iya benar, jangan cepu ya kan. Karena kadang-kadang mulut saya itu sudah tidak terkontrol. Jadi tidak baik cepu Anda ini ya. Saya kita tuh online, coba kita offline. Kalau kita offline kan gue bebas ya kan. Gue mau ngomong apapun itu kan kayak bebas karena harusnya sih nggak direkam ya kan. Kalau direkam berarti kan udah menyalahi konsen gitu. Online ini kan kadang-kadang saya kayak takut salah ngomong gitu. Tadi kayak kumbang ya betul. Tadi tuh kayak kepik ngomong. Jadi pesan moralnya adalah kalau misalkan lo mau bikin diagram Venn, tapi lo nggak tahu caranya gimana, lo bingung cara bikin diagram Venn-nya, nggak apa lo coba-coba dulu. Ini beneran ya, ini gue nggak nyindir ya. Beneran, lo coba-coba dulu nggak apa-apa, tapi dicek. Coba dicek lagi berkali-kali dengan sisi-sisi yang lain-lainnya gitu. Misalnya kayak lo juga coba selalu bikin diagram Venn pakai konteks yang lo paling paham betul. Contohnya apa? Tentu saja Jakarta Indonesia, ya kan? Tidak lain dan tidak bukan Jakarta Indonesia. Dengan pakai itu kalian bisa ngegambar diagram Venn yang bisa kalian uji kebenarannya karena konteks realitasnya itu juga kan udah paham betul gitu. Itu pesan moralnya ya. Tapi buat soal ini kita langsung kerjanya pakai diagram Venn yang biasa, nggak diagram Venn yang Venn. Semua penari adalah seniman. Oke, ini kita bikin lingkaran penari. Oke, ini penari, ini adalah yang seniman. Seniman, ini kita buang, betul? Betul ya, gua harap kan udah tahu kalau ini udah nggak usah gue ulang-ulang lagi karena ini udah hamin sekian ya ini gua buang, udah. Sampai satu lagi, yaitu adalah terkenal. Ya jelek banget nih kan ya. Udah, ini terkenal. Sebagian tuh emang gue setuju juga sama orang yang tadi sebenarnya. Gue setuju bahwa sebagian itu setengah, jadi kayak sepotong gitu loh. Nggak harus setengah, tapi sepotong. Berarti atas sebagian menurut gue juga by verbalnya, misalnya by definition katanya, menurut gue itu artinya adalah ada yang penari terkenal dan ada yang penari tidak terkenal. Menurut gue itu kayak gitu, cuman supaya amannya anggap ada dua aja ini. Jadi ada penari terkenal, ini lebih aman, kita anggap sebagai ada penari terkenal dulu aja. Berarti kita taruh X nih di sini kan.
ya kan, di P dan di T gitu, yang masuk ke dalam P masuk ke dalam T, ya udah tinggal dicocokin. Semua orang terkenal adalah seniman, jelas salah gitu kan. Kenapa salah? Karena ada nih daerah terkenal di sini nih yang di luarnya seniman gitu, yang mana jadi masih mungkin ada orang terkenal yang bukan seniman gitu. Jadi salah. Nyampe semua seniman bukan penari, ini juga salah. Ya kan? Kenapa? Karena ada nih seniman yang penari gitu, ada X-nya di situ. Jadi yang B salah, yang C, sebagian orang terkenal adalah seniman, betul nggak? Betul gitu kan. Ada X di dalam T dan juga dalam S. Jadi yang C betul. Yang D, sebagian penari bukan orang terkenal, bener nggak? Oh salah, karena tadi sebagiannya kita anggap sebagai ada, artinya adalah ada penari terkenal. Berarti yang D jadi salah dong gitu kan, karena yang ada itu adalah penari terkenal. Kita nggak tahu kalau yang nggak terkenal. Oke, yang E, sebagian penari bukan seniman. Ini kita juga nggak tahu. Jadi bukan ini yang benar. Yang benar adalah yang C. Udah gampang ya. Ini tadi 34 orang alias 99,99% jawabannya C alias sudah benar. Mantap. Oke, pesan moral lainnya nih. Oh, kalau di sebelah D, pantesan. Tadi yang nanya ini juga jawabnya D. Dia nanyain ke gue, karena menurut dia jawabannya C, tapi kunci jawabannya adalah D. Oh, pantesan ada pertanyaannya. Apa alasannya D? Kenapa bukan yang C? Ya udahlah, kalian bisa lihat sendiri juga diagram Venn-nya kan. Itu emot apa sih ekspresinya? Gini ya. Iya Kak, biar 30 menit satu soal lagi. Debat jawaban. Sumpah ya, gue tuh suka dibilang galak ya sama kalian ya. Gue juga nggak tahu sih. Iya, gue tuh sering dibilang galak kan sama kalian. Ya nggak? Akuin. Ya nggak? Seringnya dibilang, Kak, sumpah tadi serem banget, Kak, takut banget, Kak. Kak, sumpah galak banget, ya kan? Sering bilang gitu kan? Enggak ah, oh bagus lah. Mana ada yang itu so fun. Itu nyinyir itu. Anda nyindir, saya tahu. Nah, kan kalian tuh sering ngomong galak ya. Terlalu banyak lah yang bilang galak ya. Terlalu banyak gimmick sih, Kak. Ampun, marahin lagi. Tapi, kalian sering banget ngebully gue. Jadi kayak, agak kontradiktif ya. Nih, terlalu banyak gimmick sih, Kak. Mungkin lu serius ya ngomongnya ya, tapi maaf banget, tapi itu tidak kena ke hati gue sama sekali. Karena emang iya, gitu. Jadi ya udah aja. Karena emang iya, banyak banget ngobrolnya. Tapi menurut gue itu yang seru dari ngajar. Jadi ya udah, nggak akan gue ubah, maaf banget. Paling gue kurangin, oke lah, gue kurangin. Tapi kalau gue ubah kayak susah deh. Tidak, tidak bisa, tidak bisa. Terlalu refleks ini tuh. Gak apa kak, yang penting ada hukum suruh berdiri, ya udah bagus lah. um, ini tuh, oh oke, ini soal SNMPTN tahun 2009 kalau nggak salah. Udah agak lama, tapi coba kita kerjain ya. Gue lupa, ntar coba gue liat tuh sumbernya, ini dari yang nanya, tapi gue lupa tahun berapa. Kalau nggak salah udah agak lama, coba kalian kerjain aja ya. Kita polling lagi aja. Silakan kalian kerjain, pollingnya sambil gue bikin. Terlalu banyak gimmick. Nah, iya sih, tapi ya udahlah ya. Udah, gue launch ya pollingnya. Silakan diisi.
Oke, udah banyak nih yang jawab, udah 40, kita cut aja. Belum semuanya jawab sih, tapi udah kita cut aja ya. Banyaknya jawab C. Yang jawab C 34. Sorry, salah. Ini mah polling 1. Polling 2 juga operator udah 38, tetap yang banyaknya jawab C, yang jawab C 32. Yang jawab A1, jawab B3, jawab C 35, sekarang jawab E2. Oke, kita bahas ya, banyaknya jawab C tadi. Bentar, mau di-end dulu. Oke. B bisa juga nggak sih? Oke, berarti ada B sama C. Tapi tadi emang banyaknya B sama C sih. Oh ya, sama tadi pas lagi gue lihat chat, karena tadi ngebrudul chatnya banyak yang masuk, jadi gue nggak ngebaca semua. Pas lagi tadi kalian kerjain soalnya, ternyata gue baca. Terus ada pertanyaan, nanti kita balik lagi ke pertanyaan yang di si chat ya. Semua siswa kelas F dapat berbahasa Inggris. Semua siswa kelas F yang menduduki ranking 10 besar juga dapat berbahasa Belanda. Oke, ini kita gambar ya. Semua siswa kelas F dapat berbahasa Inggris. Ini mau digambar boleh, mau di apa namanya? Mau dibikin jadi implikasi juga boleh. Kita bikin implikasi aja kali ya. Kita bikin implikasi ya. Oke, nice. Kita nice lagi. Nice, kita bikin implikasi aja. Karena ruangannya sempit, jadi kita bikin implikasi. Semua siswa kelas F itu dapat berbahasa Inggris. Inggris gini ya, I. Semua siswa kelas F yang menduduki ranking 10, berarti sekarang semua siswa kelas F, tapi ada yangnya nih. Ya udah, berarti yang tuh berarti kan misalnya dan kan, maksudnya secara paralel, secara bersamaan, si siswa kelas F ini juga ranking 10 besar. Oke, jadi nih F dan 10 itu juga bisa berbahasa Belanda. B nih gitu. Jadi F, kalau F maka I. Kalau F dan 10 maka B Belanda nih gitu. Oke? Dah, segitu dulu aja. Kita lihat sekarang sih simpulannya. Simpulan yang tepat tentang semua siswa kelas F adalah salah satu yang A. Yang dapat berbahasa Belanda, berarti maksudnya yang B ini, menduduki ranking 10 besar dan tidak dapat berbahasa Inggris. Ini udah jelas salah ya nggak? Karena harusnya semua siswa kelas F itu bisa berbahasa Inggris. Jadi ini udah pasti salah. Oke, yang A salah. Sekarang yang B. Oke, sekarang yang B. Yang bisa berbahasa Belanda tidak menduduki ranking 10 besar dan dapat berbahasa Inggris. Oke, dapat berbahasa Inggrisnya aman, ya kan? Ini aman. Yang dapat berbahasa Belanda tidak menduduki ranking 10 besar. Mungkin nggak? Pertanyaan gue, mungkin nggak yang bisa berbahasa Belanda ini nggak menduduki ranking 10 besar? Mungkin nggak? Nggak mungkin, nggak mungkin, mustahil, oke. Oke, sekarang gue tanya. Kalau, kok salah sih? Oh, ini dia. Yang mana sih? Ini. Kalau seseorang tinggal di Jakarta, seperti biasa ya, Jakarta, maka Indonesia. Jakarta maka Indonesia. Mungkin enggak. Yang tinggal di Indonesia itu enggak tinggal di Jakarta. Mungkin enggak? Mungkin enggak? Yang tinggal di Indonesia itu enggak tinggal di Jakarta. Mungkin? Mungkin? Oke? Oke, mungkin. Dengan cara mikir yang sama, terus yang tadi gimana dong? Mungkin juga ya enggak? Mungkin juga kan? Ya enggak? Nah, kalau kalian udah mulai kegocek kayak gitu, balikin ke Jakarta Indonesia. Kalau udah mulai kegocek, balikin ke Jakarta Indonesia. Dengan mindset Jakarta Indonesia itu kan gampang dibayangin ya, gampang banget dipahamin, gampang divisualisasiin. Mungkin ada yang tinggal di Indonesia, mungkin ada yang tinggal di Indonesia, tapi nggak tinggal di Jakarta. Ya mungkin kan. Berarti mungkin dong ada yang bisa berbahasa Belanda, tapi nggak 10 besar. Mungkin kan? Ya mungkin sama nih urutannya. Mungkin bisa bahasa Belanda, mungkin B, tapi enggak 10. Ya mungkin-mungkin aja. Sama dengan mindsetnya, sama kayak ini yang Jakarta Indonesia ini. Gitu, oke?
I see. Sip. Kecuali dibilang ada yang 10 besar nggak bisa Belanda. Betul. Kecuali kebalik. Ada yang 10 besar tapi nggak bisa Belanda. Nah, itu salah. Ada yang orang Jakarta tapi bukan Indonesia. Nah, itu salah. Gitu. Itu baru salah. Tapi kalau kebalikannya nggak masalah kan. Gitu. Oke? Sip. Berarti kalau gitu yang B gimana nih? Yang B nih berarti ini mungkin. Ya. Mungkin. Oke. Berarti mungkin ya yang B ya. M gue tulisnya nih. Mungkin. Sekarang yang C. Yang tidak dapat berbahasa Belanda tidak menduduki ranking 10 besar dan dapat berbahasa Inggris. Berarti yang tidak berbahasa Belanda, berarti kan negasi B. Nih bisa giniin ya, berarti kan negasi. Oh, sorry. Kita pakai equivalency dong. 1, 2, 3. Yang enggak B, itu berarti maka apa? Maka dia negasi 10 atau negasi F gitu kan. Berarti kalau enggak B, ya berarti dia enggak 10. Kenapa F yang gue abaikan? Karena di kalimat soalnya udah ada nih, siswa kelas F. Berarti F-nya udah pasti. Gitu. Jadi ya udah, kalau enggak B, berarti dia enggak 10 besar. Kalau dia enggak bisa berbahasa Belanda, ya berarti dia enggak 10 besar. Tapi karena tadi konteksnya adalah ngomongin siswa kelas F yang di sini, ya udah pasti dia bisa bahasa Inggris. Jadi yang C ini bukan cuman mungkin, tapi ini pasti. Makanya yang C yang tepat. Oke? Yang B mungkin, tapi yang C itu tepat. Yang C itu pasti. Oke? Lanjut ke yang D. Lanjut ke yang D ya. Yang tidak dapat berbahasa Belanda, berarti kan negasi B menduduki ranking 10 besar. Ini salah, ya kan? Harusnya tidak menduduki ranking 10 besar. Jadi yang D salah. Yang E, yang tidak dapat berbahasa Belanda tidak menduduki ranking besar. Sama, ini juga salah ya. Ditambah ini tidak dapat bahasa Inggris, ini makin salah. Jadi ya udah jawabannya yang C. Aman? Oke, bisa? Aman? Sip. Oke, tadi ada yang mau nanya di apa namanya? On mic, boleh on mic. Tadi kayak ya yang mau on mic ya. Kayaknya udah gak keburu deh masukin pertanyaan dari Discord. Yang on mic tadi siapa? Oh, Kak. Aku, Halo, Kak. gimana Kay? Oh iya, jadi sebenarnya nih kayak sering banget kayak timbul perdebatan, tapi kayak aku kan sering lihat kalau misal kata kakak itu kalau mungkin benar itu kalau misal ada 3 syarat. Terus yang terpenuhi itu 1. Itu kan masuknya ke mungkin benar kan, tapi kalau kemarin pas aku ngerjain soal itu masuknya tidak dapat dinilai, terus aku sering debat gitu sama temanku kayak nggak selesai-selesai gitu. Jadi kayak bingung gitu loh Kak, yang mana sih yang bener gitu. Gitu sih. Makasih Kak. Oke. Kalau mau itu tuh ya emang nggak pernah bisa berhenti emang debatnya menurutku. Karena emang stance-nya tuh lebih tepatnya gini. Itu kan kata-katanya agak-agak bisa agak-agak repot ya, kata-kata itu agak ribet. Jadi emang buat nge-define si kata-kata itu sendiri udah susah. 1, 2, kita tuh nggak pernah punya guidelines juga dari pemerintah. Mereka tuh maunya yang kayak gimana. Kalau ini mindsetnya lebih ke ngerjain soal ya. Kalau mindsetnya ngerjain soal dan mau bener, kita juga nggak tahu nih mereka tuh maunya yang kayak gimana. 2 itu. Yang pertama ya tadi, bahasanya emang agak ribet juga, jadi susah. Jadi kalau ini bakal debat terus, wajar menurutku, karena ya ini tuh juga topik yang emang ribet, emang susah gitu buat didefinisiinnya. Cuman ya emang yang benar yang mana masih nggak jelas kalau based on pemerintah. Tapi kalau misalkan dari gue atau dari tutor Zenius lainnya, kami udah cukup firm, udah cukup yakin dan konsisten bahwa opsi E itu nggak tahu maksudnya apa. Opsi E itu eliminasi aja gitu. Oh, oke Kak. Oh, Gitu. sama satu lagi Kak. Ini ada di Twitter kan katanya kalau misal ada 3 syarat, terus misal yang terpenuhi itu cuma 2. Misal syarat untuk masuk UI itu punya KTP, terus skornya misal 750 dan umur 18 tahun, misal kayak gitu kan. Tapi yang diketahui itu umur 18 tahun sama dia misal skornya 750. Nah, itu katanya kalau misal ketiga syarat kayak cuma di-mention 2 aja, itu dibilang ini Kak,
pasti salah gitu. Tapi kayak aku selalu bilang kalau bukannya pasti salah tuh kalau misalnya ada salah satu menegasikan, ya nggak sih Kak? Yang bener Mhm, gimana sih? Soalnya di Twitter pada bilang kayak gitu, pasti salah gitu. oke. Terima kasih. Oke. Tunggu tunggu, satu lagi, Kay. Pasti salahnya itu maksudnya jadi misalkan bentar aku tulis dulu. Nggak jadi. Bentar aku tulis dulu. Oh, ini SNMPTN 2009. Ternyata aku tulis tapi nggak ke ini. Nah, di sini Ki ya. Ya. Tadi kan ada misalkan ada A, pakai dan atau Ada pakai angka, oke? pakai dan. Dan B dan Dan C, C. maka E ya. Terus apa lagi? Diketahuinya A Diketahuinya A dan sama B. B aja, C-nya Ah. nggak tahu. Terus simpulannya? Katanya pasti salah. Nggak, simpulannya apa dulu? Misalnya kayak gitu, pokoknya pasti salah gitu Kak. Misal negasi gitu. Jadi ini simpulannya apapun jawabannya bakal pasti salah gitu maksudnya? Jadi kalau misal intinya kalau 3 syarat terus Heeh. cuma diketahui nggak sampai 3 syarat, kayak misal cuma 1 atau 2, itu jadinya pasti salah katanya. Oke. Gimana Bill? Kensi. Izin mau menambahkan biar makin clear aja, biar makin jelas maksud dari B itu apa. Jadi gini Kak, ada satu tipe soal yang benar-benar ada 3 mazhab Kak. Jadi itu gini, misal nih, nggak bisa gini, untuk membuat kangkung yang enak gitu kan, kita butuh bawang merah, bawang putih, dan kecap, example gitu ya Kak ya. Ya. Nah, syarat yang terpenuhi itu cuma 1 ataupun 2 aja, example kayak cuma bawang merah aja, ataupun bawang merah sama kecap aja gitu kan. Nah, bagi mazhab anak Twitter dan platform-platform bimbel offline yang bagus yang lain tuh bermazhab bahwa itu tuh pasti salah karena apa? Mereka menganggap di situ konjungsi dan di situ ya kan Kak sebagai bahasa matematika gitu. Bukan sebagai konjungsi dari perincian kalimat dalam bahasa Indonesia gitu lah Kak. Kalau di deduktif yang bahasa matematika itu kan kalau dan kan dua-duanya harus semuanya terpenuhi. Kalau salah satu nggak terpenuhi kan salah kan Kak. Sedangkan itu bisa salah satu terpenuhi ketika itu pakai konjungsi atau bukan konjungsi, disjungsi atau gitu kan. Nah, mereka tuh masih gimana ya? Itu tuh dianggap mereka tuh masih kayak satu kamar gitu loh. Sedangkan selama aku belajar di News pun juga itu nggak ya satu kamar itu gitu loh. Nah, mereka bisa menganggap itu pasti salah ya karena pakai mazhab itu tadi. Itu sebagai bahasa matematika gitu loh. Tapi ini emang bahasa matematika. Iya, Kak. Nah, kalau di Genius kan kalau cuma terpenuhi 1 atau 2 dan tidak ada yang menegasikan syaratnya ya kan, Kak. Tidak ada unsur menegasikan, itu kan maksudnya kemungkinan benar gitu kan, Kak. Betul. Ya. Nah, kalau di mereka tuh ya itu fokusnya tuh ke konjungsi dan itu loh, kan ada 3 syarat. Syarat A, B, C. Nah, syarat yang terpenuhi itu baru 2 ataupun 1 aja, tok til gitu loh, Kak. Nah, gara-gara cuma terpenuhi 1 atau 2, ya kan, Kak, bukan ketiga-tiganya terpenuhi. That's why mereka tuh menganggap pasti salah. Example dari syarat dari soalnya itu kan supaya masuk UI gitulah, harus nilainya 700, ikut UTBK sama pakai KTP gitu kan. Nah, yang terpenuhi itu cuma pakai KTP sama ikut UTBK gitu. Nah, kesimpulannya tuh lolos UI, masuk UI gitu loh Kak. Nah, kualitas kesimpulannya itu menurut mereka pasti salah gitu loh. Sedangkan kalau di Jen kan keterima syarat 1 ataupun 2 itu kan masuk ke mungkin benar karena kualitas mungkin benarnya katanya Kak Insi kan juga probabilitasnya itu dari 0 lebih ya, itu kan. Ya, intinya dari 1 sampai sebelum 100 gitu loh. Ya, 99 gitu kan. Nah, aku tuh berpedoman dengan itu gitu loh. Nah, sedangkan mereka tuh pakai ya konjungsi dan itu loh Kak sebagai yang bahasa matematika yang deduktif itu loh. Berarti kayak ini ya, mazhab Zenius ini lumayan jadi kontradiktif, enggak? Lumayan beda daripada mazhab-mazhab lain, betul? Berarti kayak kita pick me ya. Anak-anak Zenius pick me, kita mau yang beda. Aku mau yang beda sendiri. Oke, ya udah. Jadi gini ya. Jadi sendiri kan pick me emang. Zenius ini pick me. Jadi ini kalau misalkan ini tadi dari Kay berarti ke pertanyaannya.
itu sebenarnya kurang satu. Lo nggak bisa ngejudge pasti salah kalau misalkan simpulannya nggak ada. Jadi lo harus tahu dulu simpulannya apaan. Jangan lo lihat sepotong. Karena kalau lihat sepotong nanti berarti kecenderungannya lo nggak tahu nih yang dibilang pasti salah apa. Nggak tahu gitu kan. Nah itu tuh nggak boleh tuh. Lo harus lihat dulu simpulannya apa yang dibilang pasti salah. Karena di soal-soal itu kan soal yang kualitas simpulan kan. Jadi kualitas simpulan, nah simpulannya apa nih yang lagi dicek kualitasnya. Nah itu yang perlu lo bisa jawab juga. Tapi kalau gue dengar dari pertanyaannya si lo tepatnya apa sih? Mutasim. SIM aja gak? SIM. Oke. Yang dibilang sama SIM tuh kan yang kalau dari yang SIM omongin berarti gue nangkapnya adalah oh ini simpulannya E gitu. Simpulannya adalah E nih. Nah, ini kualitas simpulannya kayak gimana? Kualitas simpulan yang E ini gitu kan. Kalau misalkan di platform lain bakal bilangnya pasti salah. Pasti salah. Tapi kalau di Zenius itu dibilangnya ini sebagai mungkin benar. Mungkin benar. Oke, coba gue tanya ke kalian. Tanpa kalian melihat mazhab apapun itu, nggak usah kalian pikirin jawabannya siapapun itu, nggak usah pikirin jawaban gue, nggak usah pikirin jawaban guru-guru lainnya, nggak usah pikirin jawaban siapapun itu. Kalau kalian coba pikir sendiri, menurut kalian yang benar yang mana? Coba lo chat, kalian semua harus jawab. Mungkin sih Kak, mungkin. Oke, satu Kalau mungkin. pasti salah tuh enggak banget gitu. Oke, coba semuanya dulu jawab deh, semuanya jawab dulu. Jangan lo pakai Zenius, lo coba pikir sendiri. Oke, ada yang pasti salah, ada yang mungkin. Susah buat ditentuin, nggak ada konfirmasi untuk premis yang lain. Nggak, emang lo harus dari premis ini doang. Emang harus dari premis ini doang. Lo harus nentuin. Opsinya 2, pasti salah atau mungkin benar. Aku lihat platform jadi bingung. Jangan lihat platformnya, jangan lihat ajaran orangnya, tapi lo pikir sendiri. Ya udah mungkin benar. Oke, nah kayak gitu. Ya udah mungkin benar, lo coba pikir sendiri. Oke, sekarang gue kasih analogi atau gue kasih contoh yang real life situation kayak Jakarta Indonesia biar kalian bisa kebantu mikirnya ya. Ini gue baru mikir barusan contohnya kayaknya ini bisa lumayan membantu. Pertama, ini kan syaratnya ada 3, tapi karena bikin 3 itu agak ribet, jadi gue bikin 2 aja ya. 1 tinggal seperti biasa, tinggal di Jakarta. 2 tinggal di Indonesia. Indo aja ya, ditinggal di Indo. 1 tinggal di Jakarta dan tinggal di Indonesia, itu maka masuk ke ASEAN. Kalau tinggal di Jakarta dan tinggal di Indonesia, itu maka tinggal di ASEAN. Siapa tadi? K itu tinggal di Indonesia. K tinggal di Indonesia. Simpulannya, K tinggal di ASEAN. Pasti salah nggak? Nggak kan? Pasti salah nggak? Nggak dong, nggak pasti salah dong. Berarti kalau nggak pasti salah apa? Mungkin nggak? Ya kan? Logik itu hal yang bisa kalian pikirin kok. Jangan kalian anggap ini sebagai hal abstrak yang nggak ada di kenyataan. Ini tuh justru kenyataan banget. Justru logika itu adalah tools yang kita pakai buat ngeproses realitas yang ada. Logika itu kita pakai buat ngeproses kenyataan justru. Kalau misalkan logika ini nggak bisa kita pakai ke kenyataan, ya buat apa ada logik ini? Ngapain kita belajar gitu kan? Ini bukan cuma apalan yang lo apalin, tapi lo pakai setiap hari di otak lo. Lo pakai setiap hari buat ngeproses apapun itu gitu kan, buat lo ngambil keputusan, buat lo ngeprediksi sesuatu, buat lo lihat hubungan sebab akibat untuk sesuatu, buat konekin semua hal yang ada di otak lo, buat lo abis dapet knowledge nih, implikasinya apa ya sama efek yang lain, itu semua pakai logika. Jadi kalau itu nggak bisa dipakai atau itu nggak applicable secara universal, ya berarti logika lo yang salah, cara pikir lo yang salah gitu. Nah di sini
Lihat kan, menyala Bang Insi, anjay, gile bro. Nah di sini kelihatan kan, asalkan lo pakai contoh yang tepat, lo bakal bisa ngerti, bener-bener ngerti logika itu cara kerjanya kayak gimana, gitu. Aku juga dapat cara sekut itu. Oke kak, kerja bagus sekarang bilang. Oke kak, kerja bagus, terima kasih. Pujiannya ya, kerja saya bagus, terima kasih. Boleh Sim. Oke Kak, terima kasih. Bentar, berarti itu berlaku juga dengan yang cuma satu syarat yang terpenuhi kan Kak? Di situ kan nggak ada yang menegasikan dan lain sebagainya gitu kan? Betul, That's why satu pun juga yang mungkin benar kan? betul. Oke Kak. Dan gini kan aku menyampaikan hal itu gitu kan Kak. Apa yang disampaikan Kak Insi barusan gitu kan. Tapi dengan konteks ya tadi sayur apa? Sayur kangkung yang enak tadi kan. Emang agak susah kalau misalkan kalian pilih contoh. Soalnya pilih contoh tuh harus yang benar-benar nggak terbantahkan. Kalau kayak kangkung mungkin atau nggak masakan atau contoh yang sehari-hari itu rentan buat dibantah. Jadi emang ya lo mungkin kalau pakai itu jadi nggak kena nih ke temen lo atau ke orang siapapun itu, karena contohnya yang kurang akurat yang mana ini semakin sering lo ngelatih, lo bakal semakin sering ketemu atau semakin mudah buat ketemu contoh yang paling akurat dan bisa bikin orang lebih ngerti. Itu mah masalah jam terbang, lalu latihan aja sering-sering ntar juga bisa. Terus yang masa ini kan udah aman ya Kak ya. Tadi kan aku tanya lagi juga salah satu soal gitu kan Kak. Nah yang di premisnya itu kan, bentar aku sambil itu ya Kak, lihat itunya. Contoh premisnya. Premis yang udah terbentuk itu kan Kak. Soalnya tuh dari apa pembahasannya dari tentornya bimbel tersebut tuh kayak nggak sejelas seklir selogikanya Zenius itu loh. Kalau Zenius tuh oh iya juga ya. Jadi tuh logika kita tuh main gitu loh. Sangat-sangat diterima gitu. Dan harus comeback sih. Semoga ya guys ya. Real Kak, sumpah real. Wajib sumpah. Kayak PU-ku tuh ya Kak, PU-ku tuh jadi alhamdulillah tuh kayak ya minimal tuh ya 20 ke atas. Ya emang kayak gini loh. Deduktif sama induktif tuh auto easy peasy. Sumpah gara-gara Kak Insi aja. Kayak oh ya juga gitu. Sumpah, ini bukan peres ya. Demi apapun. Kayak misal kayak suatu hal tuh bisa disimplifikasi dengan pribadi gitu loh. Udah malu, stop. Oke, kita lanjut yang tadi ya Kak. Itu kan yang tipe yang soal selanjutnya itu ya. Itu kan jika P maka Q, ya kan? Terus yang kedua tuh gini. Premis kedua tuh negasi R maka negasi Q gitu kan. Nah, terus itu kan terbentuknya kan jadi jika P maka R gitu kan. Oke. Kalau kita udah ekuivalenin gitu kan. Nah, terus habis itu tuh kesimpulannya tuh gini, kesimpulan itu kan udah ada premis, terus kita membentuk satu kesimpulan kan Kak. Terus klaim dari soalnya tuh kesimpulannya tuh gini, jika R maka P gitu, atau cuma dibalik gitu aja loh Kak. Nah kalau di Genius itu kan mazhabnya kan mungkin benar ya Kak ya. Nah tapi kalau di bimbel tersebut tuh bilangnya pasti salah gitu. Ya mungkin aku bisa mengasumsikan. Gimana Kak? P maka Q. Baca. Jika P maka Q, terus negasi R maka negasi Q, terus habis itu kan jadinya jika P maka R kan Kak. Itu ekuivalennya kan jika Q maka ini R. Kan? P maka kan R. Gini. Tapi ya ini terus jadi enggak itu kan P maka R kan Kak yang kita udah dapat gitu kan. Nah, tapi klaim dari soalnya itu jika R maka P. Yang ini kan? Terus kesimpulan dari situ kan kalau dari Genius kan mungkin benar gitu kan. Nah tapi di platform bimbel tersebut itu tuh bilangnya pasti salah gitu. Ya udah, tinggal lo balikin lagi aja tuh tadi Jakarta, Indonesia sama ASEAN. Kalau ASEAN maka Jakarta Indonesia aja deh. Jika Jakarta maka Indonesia. Kalau Indonesia maka Jakarta. Emang pasti salah ya? Enggak kan? Mungkin kan? Enggak. Mungkin. Ya udah. Selesai. Mudah Allah. Mudah. Gile. Selesai ya kan. Emang gampang logika tuh. Selesai menang. Oke. Oke, apa lagi? Ada lagi nggak?
aku Kak, udah boleh satu. nanya lagi nggak? Apa kayak? Ini kan tadi habis nonton YouTube kan, ini berdebat lagi. Jadi ya di sini kan nomor 2 nih, semua orang yang pandai bicara dan ramah adalah penipu. Nah, terus habis itu Ocep pandai bicara tetapi tidak ramah. Itu kan kalau kata di di platform Zen kan itu gini. Kalau misal semua A itu B itu kan kayak kalimat implikasi kan Kak. Jika A maka B gitu gak sih Kak? Betul. Nah, terus ini aku buat ini kalimat implikasi. Jadi kayak gini, jika Aku save, oh orang my yang God. pandai bicara, Ya maaf jika ya guys, orang nggak pandai apa-apa. bicara, Ya, terus bicara dan ramah, maka itu penipu gitu. Aku misalin pandai bicara itu misal PB terus simbol konjungsi R, terus tanda panah implikasi itu misal penipu tuh PN ya. Terus habis itu Ocep kan pandai bicara tapi tidak ramah. Berarti kan dia istilahnya kita anggap aja dia menegasikan benar-benar kayak sorry semua. kayak ulang. Ini Gue aku tulis ulang, lagi. kali ya Kak. Aku ulang bacanya. Sambil gue tulis gimana? Ini aku ulang, aku bikin langsung kalimat implikasinya aja kali Kak. Oke, boleh. Oke, jadi kan ini ya, aku tadi kan gini, semua orang yang pandai bicara dan ramah adalah penipu. Nah, itu aku bikin jadinya pandai bicara itu misalnya kan PB kan, itu udah kakak ini berarti. Penipu itu misal PN kan tadi. Nah, terus habis itu yang selanjutnya, kalimat selanjutnya itu dibilang Ocep itu pandai bicara tapi tidak ramah gitu. Oke, B tapi nggak ramah. Oke. Nggak ramah. Nah, terus habis itu Ocep adalah penipu gitu, kesimpulan akhirnya. Nah, terus katanya di YouTube itu jadinya pasti salah. Ini salah. Pasti salah. Tapi menurutku kayak pasti salah bukannya ini ya Kak. Kalau misal dia menegasikan kesimpulan akhirnya, dan situ kan maksudnya kalau tidak dapat gini nih. Gini kan, ini pasti salah nih. Benar. Jadi aku mikirnya kayak kan kalau itu kan masuknya ke ini kan kayak misal kayak P maka Q, terus habis itu yang kedua negasi P, itu kan maksudnya kalau tidak dapat disimpulkan. Nah, setahu kalau tidak dapat disimpulkan kan maksudnya mungkin benar, tapi di sini jawabannya pasti salah. Menurut kakak gimana? Oke, coba gini ya. Tapi ini gue nggak tahu sih contoh kata kalimatnya benar atau enggak, tapi semoga ini realistis. Jika seorang tinggal di Jakarta dan dia punya KTP, maka dia WNI. Kalau orang tinggal di Jakarta tapi dia nggak punya KTP, terus dia WNI, bisa-bisa aja kan? Iya bener. Berarti nggak pasti salah. Jadi maksudnya kalau mungkin nggak sih Kak? Mungkin, tapi coba gue bikin pakai tabel kebenaran ya. Soalnya ini agak-agak susah. Gue takut salah bikin kalimat, takut salah bikin premisnya. Soalnya premis yang kayak tadi agak riskan, beda sama Jakarta, Indonesia, ASEAN yang tadi. Itu mah udah hampir pasti benar. Tapi kalau yang barusan gue nggak yakin. Ya, mana ya? Ya ada 3 lagi ininya ya. Panjang. B dan R, maka P. Kita mulai dari B-nya dulu. B, R, P. Ya, panjang ini mah. Panjang banget cuy. Nanti kita bikin deh. Atau nggak kalian coba bikin sendiri nih. Kayak gini caranya. Ini kenapa harus bikin kayak gini? Karena dengan bikin kayak gini kelihatan nih pasti salah atau pasti benarnya. Kalau untuk kasus-kasus yang susah buat dibayangin. Kayak gini, ini susah buat dibayangin nih. Jadi mau nggak mau harus bikin tabel kebenaran. Cuman pasti kalau di keseharian susah sih dilakukan. B dan R, maka P. B dan R dulu. B dan R itu berarti ini. B, S, semua deh. S, B dan R maka P. B dan R maka P berarti B maka B, B maka S maka B, S maka S, S maka B, S maka S, S maka B, S maka S, B maka S. Iya, oke. Nah, itu tadi apa sih? B dan R ya? B dan negasi R ya?
Iya, B dan negasi R. B dan negasi R, berarti kalau kayak gitu B dan anggaplah berarti R-nya yang salah. Berarti kalau kayak gitu yang ini. Yang ini yang dilihat. Yang ini, terus B-nya kan benar. Berarti ke sini. Jadi ketika itunya benar, ininya benar. Bentar ya guys. Ini salah. Oh, oke. Oke, jawabannya mungkin benar. Ngerti nggak cara bacanya? Oke. Cuma aku nangkepnya langsung ini Kak, karena itu kan kalau pernah diajarin kalau misal dia P sama kaki terus negasi P, kalau misal sebelah yang sebabnya itu yang negasi kan kita nggak bisa simpulin gitu. Jadi aku langsung nangkepnya oh ini berarti mungkin benar gitu. Itu bisa nggak sih Kak kalau kayak gitu? Ulang gimana? Sorry. Kan itu kayak aku anggapnya kan kalau misalnya salah satu salah itu kan salah gitu kan. Kan negasi R kan tadi. Nah, itu aku nganggapnya itu kan sebabnya jadi salah. Kan kalau implikasi kan sebab akibat. Iya. Nah, itu kan sebabnya Bukan sebab salah. akibat, tapi kalau kalian menganggap sebab akibat ya udah. Tapi bukan. Terus. Nah, terus habis itu kalau misal kita lihat kalau misal pakai aturan tolerance itu kan maksudnya tidak dapat disimpulkan kan Kak kalau misalnya sebelah kiri itu negasi gitu. Jadi aku nangkepnya langsung itu mungkin benar. Itu nggak apa-apa nggak sih Kak kalau kayak gitu? Agak harus hati-hati aja sih Kay, soalnya bisa jadi ntar ada yang salah ke gocek di tengah-tengahnya. Maksudnya kayaknya tadi sih yang tadi masih oke ya, cuman gua nggak tahu, cuman riskan, kebayang nggak sih? Maksudnya riskan, mungkin salah gitu loh, mungkin nanti ke gocek di suatu tempat terus jadi salah mikirnya. Tapi gini deh, kita bisa anggapnya gini, mirip sama kayak yang lo tadi sih. Kalau misalkan kita punya syarat yang lo tadi bilang, ya masih anggaplah masih oke lah sama yang lo. Misalkan ini P sama kaki, tapi kita taunya nggak P. Ya berarti kan ini kesimpulannya belum tentu Ki kan? Belum tentu negasi Ki juga kan? Iya Kak. Ya udah berarti ini mungkin, ya kan? Ya benar-benar kayak gitu. Berarti mungkin tetap dengan mindset yang pendek ini aja. Kalau Jakarta maka Indonesia, kalau bukan Jakarta ya bisa jadi Indonesia, bisa jadi bukan gitu. Walaupun tadi B dan R ya, walaupun tadi ada dua sih penyusunnya, tapi kita anggap dia sebagai satu kesatuan. Oh ya oke, nice, itu lebih pendek mikirnya. Oke. Betul. Oke, terima kasih Kak. Sama. Gitu. Lebih seru diskusi gini gitu. Mau minggu depan mau kita diskusiin aja nih. Karena kita masih ada seminggu lagi kan sebelum D-Day, sebelum penentuan. Mau ya udah kalau gitu unmix semua ya. Jadi gue minggu depan gak nyiapin apa-apa, oke? Pemalas. Gas. Ya udah gas kalau gitu. Kak izin mau tanya lagi Kak, ini nemu soal lagi yang relevan sama pembahasan udah kita. Jam segini Sin capek gue. Bentar Kak, bentar satu aja. Ya. Tadi bilangnya kan gini. Iya, las, makasih Kak, makasih banget. Nih, tadi kan Jenius kan bilang untuk yang opsi E tidak dapat disimpulkan karena informasi kurang gitu kan. Itu kan kayaknya di elim aja gitu kan. Oke. Tapi Kodratullah tuh di beberapa platform gitu tuh aku nemu soal yang itu tuh jawabannya tidak dapat disimpulkan karena informasi kurang. Contoh kalimatnya tuh gini bagusnya. Wait, aku bacain dulu ya Kak. Ini udah nyampe tadi nih, baru ketemu. Udah cepat. Pedagang A memiliki toko yang menjual buah-buahan segar di pasar. Pedagang A menjaga kualitas dagangannya dengan mengambil barang dagangannya melalui pemasok terbaik di wilayahnya. Simpulan berdasarkan informasi dalam teks tersebut adalah pedagang A memperoleh omset penjualan yang tinggi. Nah, seperti itu Kak. Terus opsinya tuh yang benar kunjaunya simpulan tidak dapat dinilai karena informasi tidak cukup. Pembahasannya gini. Soalnya, ulang soalnya sekali lagi. Oke. Pedagang A memiliki toko yang menjual buah-buahan segar di pasar. Oke. Terus kedua, pedagang A menjaga kualitas dagangannya dengan mengambil barang dagangannya melalui pemasok terbaik di wilayahnya. Oke, Terus kesimpulannya berdasarkan informasi dalam teks tersebut adalah pedagang A memperoleh omset penjualan yang tinggi. Oke, terus? Nah, kunjaunya tuh simpulan tidak dapat dinilai karena informasi tidak cukup. Penjelasannya gini Kak, simpulan tidak dapat dinilai karena informasi tidak cukup karena pada simpulan yang diberikan
disinggung mengenai jumlah omset yang tidak ada dalam wacana sehingga diperlukan adanya tambahan informasi. Jadi bisa aku simpulin bahwa gini Kak, itu bisa bernilai tidak dapat dinilai karena informasi tidak cukup itu gini, antara sebab dan akibat, maksudnya kayak antara premis dan kesimpulan tuh masih ada unsur sebab akibat. Walaupun tidak ada syarat yang terpenuhi gitu loh Kak. That's why opsinya yang E gitu. Beberapa orang juga bermazhab seperti itu sih Kak. Jadi gimana Kak? Apakah bisa diterima pemikiran seperti itu gitu? Gue Premis bingung sih. sama kesimpulannya tuh masih mengandung sebab akibat gitu. Kayaknya itu lo nggak bisa nanya ke gue deh. Enggak, bukan udah capek, tapi bukan udah capek, tapi kayak better jangan tanya ke gue deh. Soalnya nih ya, itu soal apa? Soal PU bukan? Atau soal bahasa Indonesia? PU kan? Ada kuota simpulan pasti benar, pasti salah, mungkin benar kan? Iya. Oke, coba lo bantuin gue sekarang ya. Coba lo bantuin dengan coba premis pertama. Tadi lo mau simbolin apa? Apa? Premis pertama. Nah, coba lo simbolin sebagai apa simbolinnya? Kayak kita mau bikin kalimat logika nih, kita mau bikin kalimat logika. Gimana cara bikin kalimat logika yang pertama? Tuh kan menjual. Oh, jika P maka Q. P-nya apa? Pedagang A. Pedagang A, Q-nya? Menjual buah-buahan segar di pasar. Oke, buah-buahan. Gimana kalimat aslinya? Pedagang A memiliki toko yang menjual buah-buahan segar di pasar. Oke, kalau pedagang A mempunyai toko yang menjual buah-buahan segar di pasar, apakah berarti jika pedagang A maka dia jual buah-buahan segar di pasar? Bisa gitu Itu tuh pakai dan tahu. Kalau yang tuh lebih ke dan tahu. Misalkan Insi yang cantik itu bukan jika Insi maka cantik, tapi Insi dan cantik. Jadi kayak itu tuh dua hal yang itu sebenarnya satu kalimat malah. Iya sih Kak, itu perluasan sih kan, ada yang maksudnya kebingungan gue, makanya gue bilang tadi jangan nanya ke gue. Iya paham. Soalnya kalau di kaidah bahasa Indonesia pun juga itu karena ada yang di situ kan jadi perluasan ya Kak ya. Menurut gue sih itu kalimatnya bukan kalimat logika sih. Jadi kalau buat masuk ke deduktif itu menurut gue harusnya nggak masuk ke deduktif. Harusnya kalau mau masuknya ke bahasa Indonesia aja. Kalau menurut gue lebih ke bahasa Indonesia kayak soalnya lebih ke interpretasi kalimatnya tapi tanpa ada logik yang dimasukin ke situ gitu loh. Paham. Oke. Sekarang makanya gue bilang jangan nanya gue deh kayaknya gitu loh. Soalnya Iya. Kalau saran gue sih lo ganti soal. Ganti soal. Ya udah itu kan udah clear banget, jadi ya bisa diterima kok Kak. Iya benar sih kalau di itu masuknya ke bahasa Indonesia soalnya kayak. Iya kan, ngerti kan maksud lo kenapa ke bahasa Indonesia? Paham. Terus nggak ada implikasi sebab akibatnya, itu lebih ke perluasan satu kalimat gitu. Betul. Kayak lo kalau mau ntar kayaknya mungkin kita lebih baik kalau kita tanya bahasa Indonesia lagi kali ya biar lebih akurat ya. Tadi gue kan sotoy ya, maaf ya tadi gue sotoy. Kita cek lagi sih ke Kori atau ke Uti atau ke Azim. Kalimat yang kayak tadi itu bisa dibikin jadi jika maka atau enggak. Itu satu. Dua, kalau misalkan ternyata bisa nih, ternyata menurut mereka masih make sense. Oke, kalau misalkan masih make sense, kita masih masukin nih pema kaki tadi ya. Oh yaudah, oke, kita anggap masih bisa ya pema kaki. Kalimat kedua tadi apa sih? Pedagang A menjaga kualitas dagangannya dengan mengambil barang dagangnya melalui pemasok terbaik di wilayahnya. Oke, anggap aja ini berarti menjaga barang dagangan ya dengan memasok. Ini M aja ya. Terus apa tadi kesimpulannya? Kesimpulannya, pedagang A memperoleh omset penjualan yang tinggi. Nih, coba lihat deh. Nggak ada kan? Nggak ada. Makanya jadi kalau menurut gue, berarti nih anggaplah kita bisa bikin jadi pema kaki pun tetap nggak masuk. Jadi kayak ya udahlah. Kalau kayak gini mah lu mau milih jawaban E boleh, mau jawaban D boleh, jawaban A boleh. Kita gue mah gitu. Tapi ini lo nggak bilang merek kan dari tadi ya? Nggak bilang apa? Nggak bilang merek kan ya? Nggak ada kan tadi nggak ada bilang merek kan? Nggak ada merek kan? Enggak kan aku POD. Nggak ofensif gitu. Enggak kok. Takut. Aman. Enggak ada menyinggung yang lain. Ini kan cuma takut kayak didoxing.
Aman. Enggak. Maaf sih, Enggak, kan Kak, udah gue aman. absen ya jumlah orang-orang yang dikasih ini, jadi kayak Aman, Kak. Enggak sebut merek sama sekali kok. oke, bagus lah. Oke, kalau gitu udah ya, Sim, udah cukup. Awas lu nanya Oke, lagi loh. makasih ya, Mbak Sum. Ya, Nanti tuh, sama-sama. ini Kak, kita tuh bahas ini tuh sampai kayak, ih ya Allah gitu tuh. Ini tuh mainnya gimana gitu, bisa-bisanya satu tipe soal tuh 3 mazhab gitu kan. Bukan karena kita nggak Iya, paham atau bingung, tapi ya emang gue BP3-nya tuh nggak ada yang jelas gitu loh. Oh ini tuh iya mending ganti apakah ini mazhab soal. yang mana gitu. Mm-mm. Iya mending ganti soal udah. Tapi kalau soal-soal yang Hmm. bagus gitu ya Kak ya, terus Hmm. pakai mazhabnya Jenius tuh udah otomatis bener. Ya kan, soalnya Heeh. kami pakai bukunya juga jelas sih, kalau misalkan lo mau buka kan juga bisa. Apa, Raul? Apa? Di nggak jelas, nggak ada suaranya. Raul, apa? Nih, nggak jelas ya. Oke, capek juga ya hari ini ya, 1,5 jam ya, tapi nggak apa lah. Berarti kalian masih bersemangat untuk belajar ya sampai larut malam, apalagi kalau yang WITA atau yang WIT gitu kan, kebayang pasti udah jam berapa nih sekarang? 11 Halo, gitu Kak. kan. Oke. Apa? Anonymous, Kak. Ya, Q&A. Anonymous. Oke. Apa sih? Yang itu, Oh, ada yang Q&A. XY itu. XY. Oh, di Q&A. Oh, masih. Ternyata ada banyak pertanyaannya. Ini kalian yang mau bikin gue lembur nih ya. Tidak nggak soal tantangan yang mereka tulis, yang aku bilang lagi menjadi opsi B nggak akan gue jalanin, mungkin kita kenal umum, oke, ada soal yang mirip Kak, misal gaji akan diberikan pada A yang sudah X dan Y, dia belum X dan sudah Y, ini gimana Pak? Misal gaji akan diberikan kepada A, oh ya, yang kayak gitu juga kalimatnya susah bro, maksudnya gaji akan diberikan kepada A yang sudah X dan Y, jadi kayak gaji akan diberikan kepada karyawan yang X dan Y gitu kan. Itu tuh implikasinya lebih kayak kalau misalkan si orang ini tuh dapat gaji, berarti dia X dan Y gitu. Cuman gue nggak tahu di umum itu, gue nggak tahu apakah ulang lagi pertama, maaf. Kalimat ini adalah kalimat yang susah buat dimodelin. Satu, gue pun masih sering kegocek. Itu satu ya, emang susah dimodelkan. Dua, selain susah dimodelkan, si kalimat ini tuh kadang sembrono. Sering sembrono buat ngemodelinnya. Jadinya mazhabnya bakal ada lebih banyak lagi buat bentuk kalimat yang kayak gini. Dari gue sendiri, gue masih belum pede buat ngasih tahu ke kalian ini implikasinya kayak gimana. Nanti gue pelajarin dulu ya yang kayak gini, soalnya emang repot. So far sementara ini menurut gue ini implikasinya akan gaji diberikan kepada A maka X dan Y gitu. Jadi kalau misalkan dia belum X dan sudah Y, bisa dianggap berarti kan bagian si konsekuensinya nggak terpenuhi ya. Berarti kalau kayak gitu dia belum A. Kayak gitu. Kalau misalkan dengan model yang gue bikin tadi ya, yang mana akurasinya masih pengen gue cek dulu, jadi gue juga nggak yakin banget akurasinya. Tapi kalau gue modelin kayak gini, diberikan kepada A, maka dia X dan Y. Berarti kalau misalkan dia X dan tidak Y, gitu, gue tadi lupa yang tidaknya yang mana, anggapannya adalah maksudnya dia tuh ini tuh berarti negasi ini, maksudnya negasi ini, maksudnya walaupun negasi tadi akuratnya adalah negasi X atau negasi Y gitu kan akuratnya kan, tapi X dan negasi Y itu masih masuklah ke varian di ini, termasuk sini, karena kan kalau atau at least salah satu ya, jadi oke lah, maksudnya ini negasi ini maksudnya, maka ya berarti negasi ada simpulan validnya. Tapi ini tadi ya, akurasinya masih kayak akurasi ini tuh bisa gue bilang 75% lah, nanti gue cek lagi. Gitu. Sorry nambah lembur ya, gak apa-apa. Iya, Semi sibuk, makanya minggu ini sama gue dan minggu depan nanti terakhir bakal sama gue lagi. Semi lagi mulai padat dan udah gak kepegang katanya. Gitu guys.
Oke, terima kasih. Hari ini kelasnya seru sekali. Menurut gue juga, walaupun lama banget ya, tapi ini seru sekali kelasnya. Terima kasih atas partisipasinya. Gue pengen kok ini deh fotoin chatnya. Tadi seru banget chat-chatnya. Kayak gitu, nih gue videoin. Tapi banyak, panjang banget. Ini dari mana ya? Kayak soalnya banyak puji-pujian, jadi bagus deh. Dasar narsistik, butuh banyak validasi. Ini nih kan kalau mau cabut juga suka aja kok, ini gue cuma lagi ngerekam doang. Tar, mana sih? Nah ini dia. Aku rekam. Kan kalau mau cabut sok aja ya, ini gue lagi rekam dulu. Buat dapat validasi, biasa. Dan udah masuk soal, mana lagi nih? Soal, mana lagi ya? Oh, nggak ada lagi sih. Jadi perasaan banyak. Gimana ya? Oh, ini dia sini. Wih. Ih, lucu banget. Kasih background TikTok ya, ntar kasih background TikTok. Tapi ada, ya kalian pakai ngomong mimpi-mimpi segala kan harus gue sensor. Tuh kan, jadi harus gue sensor. Jadi minggu depan kita diskusi aja ya. Banyak banget lagi. Iya, langsung makasihin. Kayak galak. Ya elah. Dipuji tidak terbang, dimaki tidak tumbang. Asik. Udah Kak, ayo makan yuk. Makan yuk, makan. Dah. Oke. Dadah guys, sampai jumpa minggu depan. Bye-bye, bye-bye. Dadah. Terima kasih, hari ini seru sekali. Minggu depan kita diskusi lagi ya. Jadi aku akan nyiapin soal. Paling nyiapin 3 soal atau 2 soal doang. Sisanya dari kalian. Oke? Bye-bye. Dadah. Record dulu ya. Stop recording.